Oke teman-teman, seperti biasa saya akan mereaksi sepak bola Indonesia, di mana salah satu pemain kita, Marcelino Ferdinand ini menuai pujiannya dari seluruh pecinta sepak bola Indonesia dan juga netizen dari luar tanah air ya. Karena dilihat dari pertandingan ini, dia berhasil menciptakan 2 gol dan menjadi salah satu pemain terbaik ya, man of the match di pertandingan kali ini. Seperti apa videonya, mari kita saksikan bersama-sama. Kevin Dix ini ya, menonton di atas pesawat timnas Indonesia. Peluang Indonesia ke Piala Dunia kembali cerah apabila berjaya mengejutkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Yes, 2 gol. Clean sheet. Hujung-hujung kad merah tapi masih berjaya bertahan sehingga habis. Okay, so DM pun dah ramai gila ni. Kalau aku buat video ni pagi esok, aku tak tahulah berapa banyak DM lagi yang akan masuk. So kita buat terus malam ni. Macam biasa, korang yang nak support Wibro boleh tekan butang follow. Dah tekan? Mantap cuy. Of course lah, review kali ni kita kena mulakan dengan pemain ini, Marcelino Ferdinand. Tahun ni aku dah review banyak player Indonesia, player warisan, player tempatan, dan antara player yang pernah aku review suatu ketika dahulu, Marcelino Ferdinand. One of my favourite players to watch. Okay, walaupun sejak beberapa bulan ni dia punya spotlight tu makin kurang. Betul ya, memang pertandingan-pertandingan sebelumnya memang compare dengan Piala kurang Asia bagus itu. ya penampilan Lepas tu ada Marcelino. juga orang-orang Indonesia yang tak suka, katanya dia selfish, katanya dia tak boleh pakai. Okay, which is ada betulnya, ada beberapa game yang dia agak selfish, tak passing, tak tahu position memang macam ada mana. betul juga ya. Tapi tonight, hari ini, malam ini, dia membuktikan yang dia masih lagi star boy dalam timnas Indonesia. Dah lah dapat sumbat gol 2 biji, lepas tu dapat pula celebrate macam ni, memang dia menang besar malam ni. Marcelino Ferdinand is that guy. Okay, kalau celebration macam ni mengingatkan aku tentang, of course lah, Cristiano Ronaldo. Mungkin sebab stadium Gelora Bung Karno tu dia tak ada tempat macam nak duduk macam Ronaldo buat, Garnacho cara buat. duduknya memang Duduk lagi lah viral ini ya. This is like the most iconic celebration lah untuk timnas pada tahun ini ataupun in recent Semua years. Samakan dengan Secara Ronaldo. jujurnya, Indonesia memang diserang bertubi-tubi. Arab Saudi memang pegang possession, memang diorang dominate bola. Indonesia bertahan habis-habisan, lagi-lagi lepas dah leading 2-0 awal-awal kan. Okay, dah leading 2-0 ni memang diorang dalam langkah kanan lah. Okay, tak perlulah nak cari gol lagi kalau dah leading 2. Kalau leading 1 mungkin risau sikit. Tapi bila dah leading 2 memang diorang bertahan. Arab Saudi memang banyak betul shot off target. On targetnya tak berapa banyak. Okay. So in the end, Indonesia berjaya kalahkan Arab Saudi. Disebabkan kemenangan ini, maka Indonesia secara tiba-tiba daripada tempat terakhir dalam grup kini berada di tempat ketiga. Ingat nak layak ke round keempat, tempat ketiga dan tempat keempat sudah cukup. Mantap ya. Kalau nak kita naik di posisi terus ketiga. ke Piala Dunia, tempat kedua dan tempat pertama. Okay, so ada satu lagi game yang belum habis antara Bahrain dan juga Australia. Aku tak rasa Bahrain boleh menang, so mungkin Indonesia akan kekal di tempat ketiga buat setakat ini. Of course, ranking akan naik banyak gila. Okay, menang dengan Arab Saudi kot. Kau ingat ranking tak naik banyak ke? Mesti akan naik banyak juga aku rasa. Alright, so itu saja tahniah aku ucapkan kepada timnas Indonesia. Macam biasa, korang yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow. Yes, prediksi abang tepat. Menyala timnas Indonesia bantai Arab 2-0. Ini kemenangan yang sangat luar biasa. Apa benda ni weh? Sejauh ini Arab Saudi belum pernah kalah dari tim Asia Tenggara manapun sejak 2008. Asia Tenggara ya, semua ya. Baru saja dipecahkan oleh anak-anak Shin Taeyong, khususnya anak emas Cristiano Marcelino. Performa man of the match dan 2 gol mantap Marcelino membawa Indonesia
Indonesia menempati posisi ketiga klasimen sementara Grup C. Beberapa pemain lain juga tampil menonjol, terutama Kelvin Verdong yang berlari hingga krem dan ia juga nyaris mencetak tendangan voli indah. Rizky Ridho merupakan bek paling solid untuk Indonesia, sangat tenang dan dia harus bermain di luar negeri. Rata-rata setiap pemain memberikan 100% hingga minit terakhir meski hanya dengan 10 pemain. Dan inilah hasilnya, dominasi atas Arab Saudi yang pandai berguling dan beruntung tidak dibantai 4 atau 5-0. Namun para supporter Garuda, jangan lupakan jasa Shin Taeyong dan juga Erick Thohir atas kemenangan ini. Sekali lagi, selamat King Indo, Garuda terbang tinggi, respect. Dua kata buat Indonesia lawan Arab Saudi tadi ya, luar biasa abangku. Tapi yang belum follow Arif Golang, follow dulu, dimencet follow, jangan nonton doang. Gila, bener-bener gak masuk di nalar aku ya teman-temannya. Indonesia ya, negara yang biasanya jadi bulan-bulanan buat Arab Saudi, sekarang membantai Arab Saudi ya, Pak ya, walaupun skornya 2-0 ya. tapi tetap aja itu membantai. Luar biasa ini. Itu kalau finishingnya pemain Indonesia cakep-cakep itu bisa 5-0 abangku. Bayangkan di 10 menit awal Indonesia sudah bikin 3 peluang emas Pak. Gol Indonesia baru bisa dicetak di menit 30-an lewat sepakan mantapnya si Cristiano Marcelino Ronaldo abangku. Pertandingan ini si Marcelino bukan cuma cetak 1 gol, tapi 2 gol Pak. Itu si Marcelino lagi ngajar si strike bagaimana cara finishing dengan santuy tapi akurasi mantap jiwa. Dan di pertandingan ini juga Indonesia cuma main 10 pemain doang Pak. Karena di menit-menit terakhir yang menit 80-an itu si Hapner kena kartu merah abangku. Tapi lini belakangnya Indonesia Pak ya, patut kita kasih apresiasi setinggi-tingginya khususnya buat JICES, Rizky Ridho sama si Martin Paes. Dan dengan kemenangan ini posisi Indonesia yang awalnya juru kunci sekarang ada di peringkat ketiga loh Pak ya. Mantap Di atas ya, Arab terbaik Saudi, lah. di bawahnya Australia dengan Kita bisa poin keluar sama dari itu peringkat 2 sampai peringkat zona kelima. merah begitu Dan ini ya. membuka lagi peluang kita untuk masuk ke Piala Dunia Bang ya. Bisa lewat jalur runner up ya, mungkin aja, atau yang paling masuk akal lewat jalur ronde keempat ya Bang ya, ngincer peringkat 4 besar. Dan dengan hasil ini juga menurut aku memperpanjang nyawanya si Shin Taeyong di Indonesia Bangku. Gimana menurut kalian soal pertandingan ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Seperti biasa yang masih ada gambar plus, dihilangi, dipencet di follow. Jangan nonton doang abangku. Forza Timnas Indonesia Bang. International break yang luar biasa. Itu ya teman-teman ya, jadi memang di Asia Tenggara ya, negara-negara ini memang tidak pernah menang dengan Arab Saudi ya. Dan kutukan itu Indonesia sendiri mematakan pada malam hari ini. Dan juga Indonesia juga sudah kalau tidak salah ya 15 pertandingan melawan Arab Saudi tidak pernah menang ya. Beberapa kali imbang dan juga kalah begitu. Tetapi di malam hari ini, tadi malam Indonesia mampu menang dengan skor yang sangat luar biasa 2-0. Ada beberapa juga peluang ya yang diciptakan tetapi tidak berhasil menciptakan gol. Itu jika itu menciptakan gol, serasa gol juga bisa lebih dari 2 ya. Tetapi inilah pertandingan kita dan kita mematahkan kutukan itu dan mengalahkan salah satu tim terbaik di Asia ya. Luar biasa ini. Lo, kok iso? Imbang mampus lu El Minyak mampus lu ha. Gua doain, gua sumpahin lu gak bakal menang lagi lu. Karma is real ha. Siapa suruh main curang? Ha? Siapa suruh main curang? Imbang kan lu, imbang lagi kan lu. Ya. Enak. Oke toh. Hasil imbang mereka ini ya buat gua sebenarnya harap banget. Kenapa? Karena ini sangat membuka peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia. Anjir King Indo tuh Piala Dunia. Dan bahkan kalau gue bilang gue gak berlebihan, kita bisa finish di posisi kedua. Kita bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Lu tahu? Kita bisa lolos dengan catatan kita bisa maksimalin sisa pertandingan terakhir. Nah di grup C ini sejauh ini yang paling dominan tuh cuma Jepang, Arab Saudi sama Australia. Gue bilang biasa aja, gak sedominan Jepang. Anjir deg-degan gue cocok. Bravo Timnas. Breaking news guys, inilah pernyataan yang bikin kita terharu guys dari Marcelino Ferdinand, sang Peluang pencetak kita gol masih untuk ada ya, timnas masih Indonesia. sangat besar ini. Kemenangan yang pantas untuk kami bertekad mati-matian untuk kemenangan Indonesia malam ini. Karena seperti yang kita tahu guys, kritikan ke Marcelino sebelum match pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi ini benar-benar keras. Bahkan Lino sempat dipertanyakan kenapa bisa masuk menjadi starter di pertandingan malam ini. Tapi banyak yang gak sadar guys, kalau Marcelino ini umurnya masih 20 tahun. Bayangin, di umurnya yang masih 20 tahun, Marcelino Betul, berhasil ya, masih sangat menampilkan muda, ya. permainan yang sangat matang malam ini.
Dan kita harus sepakat bahwasanya Marcelino ini adalah aset masa depan timnas Indonesia. Inilah pemain yang harus dicontoh oleh para pemain timnas lainnya, di mana ketika dia mendapatkan kritikan dari sebagian fans timnas Indonesia yang meragukan kemampuannya, tapi malam ini Marcelino benar-benar menjawab dan membayar lunas semua keraguan dan kritikan dari sebagian fans timnas Indonesia. Jadi gimana menurut kalian melihat penampilan Marcelino malam ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau kalian suka konten begini langsung klik tombol follow. Itu ya teman-teman ya, jadi memang kita melihat di semua media ya, susunan pemain tidak ada nama Marcelino begitu ya. Kita juga tidak tahu prediksinya seperti apa. Saya sendiri pun tidak berpikir bahwa Marcelino ini akan bermain dari sejak awal ya pertandingan. Tetapi di pertandingan kali ini Sintayong benar-benar memberikan kepercayaannya kepada Marcelino, dan Marcelino berhasil membuktikan dirinya walaupun dia masih sangat muda, berusia 20 tahun begitu ya. Banyak kritikan yang memang dilihat dari pertandingan sebelum-sebelumnya penampilannya kurang bagus, dan di pertandingan sebelumnya juga dia bermain dengan pemain pengganti ya, tetapi kali ini sungguh luar biasa. Hampir dia bisa menciptakan hat-trick ya di babak pertama. Di menit awal fluid begitu berbunyi dengan peluang yang dia memberikan satu peluang ya, tetapi bola itu mengenai tiang gawang ya. Tetapi dia tidak menyerah dan dia tetap memberikan perform yang terbaik dan menciptakan 2 gol dan salah satu pemain terbaik, man of the match di pertandingan kali itu, Indonesia versus Arab Saudi. Jadi ada kritik-kritikan, kita jangan terlalu memberikan kritikan yang keras karena kita melihat bahwa pemain-pemain kita juga masih umur muda, mungkin belum siap ya begitu. Tetapi kita memberikan dorongan untuk mereka bisa menatap dan berlaga dengan baik begitu. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.